Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Ica Nur Laila Faratunisa. Saya dari S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan melakukan demo mengenai continuous integration dan continuous development dalam pengaplikasiannya pada project Laravel. Untuk itu, simak video berikut ini. Oke, jadi kita harus membuat folder baru untuk project ini. Saya memberi nama folder ini pelatihan Laravel. Ini projectnya masih foldernya masih kosong, jadi tinggal kita buat aja create new folder di sini. Oke, nanti kita bisa isi sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Namanya apa? Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah membuat folder di library kita, lalu kita harus membuat repository di GitHub kita. Nah, ini sebenarnya saya sudah membuat repository saya, yaitu pelatihan Laravel. Nah, untuk teman-teman yang belum membuat repository, teman-teman bisa membuat repositorinya dulu. Jadi, teman-teman login, ya, nanti teman-teman login. Tapi kalau misalnya belum punya akun, teman-teman harus membuat akun dulu di GitHub. Setelah itu, selesai membuat akun, teman-teman login dengan akun GitHub yang sudah dibuat. Lalu nanti pada saat selesai login dan berhasil, lalu akan tampil seperti ini, tampilan yang seperti ini. Lalu teman-teman tinggal klik aja ini, ya, new. Dan teman-teman bisa membuat repository teman-teman masing-masing. Nih, misalnya nih, untuk nama repositorinya, saya tulis pelatihan Laravel, ya. Deskripsinya bebas, teman-teman mau tulisnya kayak gimana, misalnya pelatihan. Oke. Nah, bisa disetting untuk repository teman-teman itu mau di public atau mau di private. Nah, saya membuatnya public. Dan selain itu, teman-teman bisa melakukan tambahan-tambahan lainnya seperti lisensi dan membuat file readme dan lain sebagainya. Oke, dengan mengklik buat repository di sini, teman-teman nanti akan muncul layar seperti ini ya. Nah, pelatihan Laravel. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya repository yang dibuat di GitHub teman-teman ini sudah selesai. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Selanjutnya yang harus dilakukan adalah menghubungkan Laravel dengan GitHub teman-teman. Menghubungkan Travis dengan GitHub teman-teman. Nah, saya sebenarnya sudah punya akun Travisnya. Jadi untuk teman-teman yang belum punya, nanti bisa seperti ini ya, bisa sign in dengan GitHub. Lalu nanti setelah sign in dengan GitHub, untuk yang baru punya akun, nanti di sebelah sini, sebelum ini kan saya sudah membuat beberapa repository yang dihubungkan dengan GitHub. Nanti di sini ada klik sinkronisasi. Jadi nanti teman-teman tinggal klik aja sinkronisasi. Lalu ketika mengklik itu akun dari GitHub, teman-teman, repository semua yang ada di GitHub teman-teman itu akan terhubung dengan Travisnya teman-teman. Seperti itu. Lalu apalagi yang perlu dipersiapkan? Nah, teman-teman juga harus mempersiapkan Dr. Hub-nya. Selanjutnya ada lagi yang perlu kita persiapkan. Yang perlu kita persiapkan itu kita harus membuka atau mempunyai sshcloud.google.com dan kita harus mempunyai Laravel tentunya yang masih fresh dan nanti kita akan cloning dia ke folder yang sudah kita buat tadi. Yang masih kosong tadi di library kita kan itu masih kosong. Jadi kita nanti akan cloning file ini ya Laravel yang ada di GitHub ini ke folder tersebut ya. Dan yang saya pakai di sini adalah Laravel versi 5.8. Jadi untuk itu teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman ada di branch 5.8 ya. Untuk langkah selanjutnya kita harus mengclone folder yang ada di Laravel ini ya. Kita mengclone Laravel yang masih fresh ini, kita klik yang ini untuk copy ya.
Atau teman-teman bisa ini untuk di copy sama teman-teman untuk Ctrl C ya. Kalau saya biasanya pakai yang ini. Oke, habis itu setelah kita mengcopy, kita selanjutnya clone ya di folder yang tadi sudah kita persiapkan. Ya, dengan cara kita klik kanan lalu kita klik git bash here ya. Nah, oke, tunggu sebentar. Nah, langsung saja kita clone dengan cara command git clone ya. Jadi command git clone ini adalah untuk mengcopy yang ada di repository orang lain, lalu kita copy ke file folder kita. Seperti itu. Itu git clone, lalu kita Ctrl V, paste ya, ditambah dengan versinya. Seperti ini. Nah, ini sedang melakukan proses cloning. Kita tunggu sampai benar-benar selesai. Oke, nah ini prosesnya berarti sudah selesai. Setelah kita selesai membuat cloning, yang mengclone Laravel yang masih fresh tadi ke folder yang sudah kita buat di awal. Selanjutnya kita beralih kepada VS Code ya. Nah, Visual Studio Code kita buka. Oke. Nah, maka tampilan yang seperti ini. Lalu yang kita lakukan adalah kita membuka ya open folder. Oke, kita cari folder yang ini. Ya. Oke. Nah, select folder. Habis itu muncul tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita membuka VS Code ini, ada file tes di sini di mana ada example testnya. Kita akan menggunakan example test ini. Lalu kita akan membuat file travis.yml dan membuat docker filenya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat file .travis.yml dan docker filenya. Nah, pertama kita create, terus kita ketikkan .travis.yml. Nah, setelah itu saya tinggal paste saja karena saya sudah menyiapkan. Lalu kita save. Lalu kita buat file lagi untuk docker file. Kita save. Lalu kita close saja. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membuat travis.yml dan docker filenya, kita close aja. Nah, setelah kita close, kita beralih ke Travis-nya kita, lalu kita pastikan bahwa kita berada di pelatihan Laravel-nya, yang tadi sudah kita buat, lalu kita pindah ke setting ya. Oke, nah di setting, teman-teman lihat di sini, ada name, value, dan branch-nya. Oke, nah teman-teman isinya di sini adalah docker underscore username ya. Dan apa username-nya teman-teman ya. Ini sudah saya tambahkan. Selanjutnya teman-teman isi juga docker underscore password. Nah, isikan dengan password teman-teman. Oke. Nah, bila sudah seperti ini tuh nanti akan seperti apa? Jadi nanti di Docker Hub-nya teman-teman itu di sini itu tuh berisi username dan passwordnya teman-teman gitu ya. Jadi yang ada di
sorry, yang ada di Travis ini, Docker password dan Docker username-nya itu adalah yang ada di profil teman-teman di Docker Hub-nya teman-teman gitu. Username dan password-nya Docker Hub teman-teman. Seperti itu. Nah, bila sudah seperti ini tuh nanti akan seperti apa? Jadi nanti di Docker Hub-nya teman-teman itu di sini itu tuh berisi username dan password-nya teman-teman gitu ya. Jadi yang ada di Travis ini, Docker password dan Docker username-nya itu adalah yang ada di profil teman-teman di Docker Hub-nya teman-teman gitu. Username dan password-nya Docker Hub teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita buka folder Laravel kita. Ingat ya, jadi jangan di luar Laravel-nya, tapi di dalam Laravel-nya. Lalu kita klik kanan, lalu kita klik Git Bezier. Setelah kita klik Git Bezier, kita ingat tadi kita sudah melakukan clone. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan clone, itu biasanya remote-nya kita tuh beda. Jadi kita harus ngecek dulu nih ya. Tapi satu hal lagi yang penting, biasanya untuk memulai itu kita harus melakukan git init ya untuk menambahkan untuk inisialisasi lah seperti itu ya. Tapi karena di sini kita sudah ada .git ya, sudah ada file .git, jadi kita tidak perlu melakukan git init ya. Kita langsung saja melakukan push ke repository, jadi kita harus ngecek dulu ya. Nah, oke, kita langsung aja git remote. Oke, minv ya. Oke, udah ya git remote minv. Nah, seperti ini. Lalu kita melakukan remove dulu ya. Git remove. Sorry, kurang ya. Remove origin ya. Jadi kita harus menghapus dulu ya. Oke, setelah kita hapus, kita melakukan git remote menambahkan ya origin. Nah, selanjutnya kita harus melakukan copy link ya. Copy link, kita melakukan copy paste ke file kita yang di sini ya, pelatihan Laravel. Kita copy di sini, copy. Habis itu di sini kita paste saja. Ya, kita enter. Oke, kalau misalnya udah nih, teman-teman harus tahu kalau kita itu ada di branch 5.8 ya. Jadi kita harus buat branch baru yaitu ke branch master. Jadinya kita tulis comment git branch master ya. Nah, seperti ini lalu kita pindah git checkout master. Nah, sekarang kita sudah ada di branch master. Lalu selanjutnya kita ketik ya comment git add spasi titik, jangan lupa ada spasinya ya. Nah, setelah ini kita melakukan commit min m itu artinya message ya, min m lalu kita tulis init pertama ya seperti ini. Nah, sudah. Lalu kita melakukan push git push origin master. Oke, kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, nah ini udah selesai ya, ini udah selesai, udah 100%. Oke. Kita reload. Nah, ini udah ada. Terus kita ke Laravel-nya, kita reload juga. Nah, harusnya ini udah ada yang di running di sini, tapi untuk itu kita trigger dulu
Ya, kita lakukan trigger build dengan cara menuliskan master. Nah, ini udah muncul ya. Udah muncul nih ada runningnya itu 0/2. Nah, di sini itu kalau misalnya kita nggak running ya, kita bisa melakukan push. Dan jobnya itu ada dua, ada tes sama ada build docker image ya. Kita lihat kalau misalnya tes kayak gimana. Nah, tahapannya itu ada job received, terus ada dalam antrian sama booting virtual machine. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, ini itu kita bisa melihat log hasil build-nya. Seperti itu. Dan ini memakan waktu cukup lama, jadi sambil menunggu nanti bakal di-skip sedikit ya. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa prosesnya itu sudah selesai. Lalu kita lihat nih hasil dari job test-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang dilakukan adalah menginstal komposernya dulu ya, komposer install dulu, seperti itu. Lalu, eh, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata tesnya itu 100% berhasil ya, seperti itu. Dan seperti itu ya. Nah, jika job testnya ini sudah selesai, maka yang dilakukan selanjutnya adalah tes kedua ya, yaitu build. Kita lihat di build ya. Nah, oke, docker image-nya. Oke, nah di sini kita bisa lihat kalau misalnya build ini selesai, berhasil, maka akan dipublish ke Docker push ya. Bisa kita lihat di sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita cek ke Docker Hub ya. Kita reload dulu. Oke, kita reload dulu. Nah, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pull seperti itu. Terus gimana sih cara kita melakukan pull-nya? Nah, kita langsung aja akan ngerunning, tapi kita harus masuk dulu ke CD Laravel. Nah, ini artinya kita udah masuk ke CD Laravel. Nah, kenapa sih harus masuk ke CD Laravel? Jadi, kita akan pakai INV nih. Nah, INV-nya itu disimpan di Laravel gitu. Jadi, INV-nya itu nggak ada di Docker image gitu, tapi adanya di luarnya gitu. Nah, untuk menginjek ENV-nya itu kita gunain INV-nya dari main OS-nya sendiri gitu. Jadi kita pakai INV bawaannya gitu. Nah, terus walaupun Docker Hub ini kita publish ya di public gitu ya, atau disalahgunakan sama orang itu pasti tetap aman kayak gitu. Nah, oke, nah selanjutnya kalau misalnya udah masuk ke CD Laravel, nah seperti ini. Nah, ya. Di sini untuk nama pelatihan CICD itu kita harus sesuai dengan yang ada di Docker Hub-nya gitu ya, karena ini namanya pelatihan CICD jadi kita harus sama. Terus yang ini juga sama, pelatihan CICD-nya harus sesuai gitu ya. Nah itu tuh kita harus kita boleh nge-pull sesuai yang sesuai di Docker Hub-nya gitu ya. Nah, terus gimana sih maksudnya dari komen ini gitu ya. Nah, dari Docker pull sampai dengan CICD Laravel ini, artinya itu kita tarik dulu image yang ada di tarik dulu image pelatihan CICD Laravelnya. Terus kita akan melakukan running ya. Sorry, kita bakal melakukan running dengan mengeksplor. Nah, selanjutnya kita akan melakukan running dengan mengeksplor port 8080 seperti itu ke main OS 880 seperti itu. Nah, dengan menggunakan TCP seperti itu ya. Nah, terus ini kita pakai ENV yang tadi bawaannya ya. Terus kita coba untuk enter. Oke. Nah, ini kalau misalnya nggak ada di lokal nih, otomatis dia bakal nge-pull sendiri di Docker yang ada di sini gitu ya. Kalau nggak ada masalah running, oke, selesai gitu.
tadi ada kesalahan ya. Kenapa? Jadi kita nggak bisa melakukan atau akses ke per 8080 dan nggak bisa menampilkan Laravelnya seperti itu. Nah, kita coba untuk masuk ke file ini, untuk komen ini, ya. Kita lihat dulu apakah bisa. Oke, ya. Kita coba buat review dulu apakah bisa. Nah, terjadi hal seperti ini ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan? Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan ini dulu ya, komen .env space.env. Oke, nah selanjutnya kita buat nano.env-nya. Nah, di sini masih kosong key-nya. Kita coba untuk tes ya, copy paste. Nah, di sini app_key-nya masih kosong. Kita coba untuk Ctrl V seperti ini. Sorry. Lalu kita Ctrl X, lalu kita Y, lalu kita enter. Lalu kita coba jalankan ini ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, lalu kita coba lihat di pertinjauan portnya atau reviewnya. Nah, ternyata bisa diakses Laravelnya. Seperti itu, ini tandanya kita sudah berhasil, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud untuk loadingan .travis.tml dan docker file-nya sendiri seperti apa. Pertama untuk travis.tml, yang kita gunakan itu OS-nya OS Linux, dengan bahasa yang kita gunakan itu bahasa PHP, dan distro yang kita gunakan itu Trusty ya. Terus untuk bahasa PHP-nya itu kita menggunakan versi 7.1, dan service yang kita gunakan itu Docker. Nah, maksudnya itu service-nya itu sebagai Docker, kita hanya butuh itu untuk build ya. Lalu untuk job-nya sendiri itu ada dua, ada untuk melakukan testing dan untuk melakukan build image ya. Jadi nanti Docker file-nya itu Docker image, seperti itu. Nah, pertama untuk testing terlebih dahulu. Nah, untuk testing itu kita melakukan update Composer dulu. Nah, setelah itu kita melakukan install ya. Nah, setelah kita melakukan install, kita melakukan copy dari env-nya. Lalu setelah itu, setelah itu adalah kita generate ya. Kalau misalnya nggak di-generate, nanti bakalan error. Lalu selanjutnya, yang selanjutnya itu yang kedua adalah job dari melakukan build image ya. Nah, maksudnya ini kita akan mengcopy codingan Laravel ini ke dalam Docker image, lalu jadiin satu image ya, dan dipublish ke Docker Hub. Nah, selanjutnya adalah untuk Docker filenya. Nah, selanjutnya adalah untuk Docker image. Nah, untuk Docker image sendiri ini untuk build image, untuk running apps Laravelnya kita. Nah, kita ini menggunakan PHP NGINX ya. Terus setelah itu yang kita gunakan itu adalah menginstal Prestissimo gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kita make directory atau kita membuat folder di home ya, di app home app seperti itu ya, dan ini di workdir-nya. Lalu selanjutnya adalah kita install dependensi, di mana untuk install dependensi ini kita melakukan copy composer.json-nya ya, ini di sini composer ini ya, kita copy ke dalam image seperti itu. Lalu kita running ya, kita running composer install-nya. Lalu kita copy ini semua file yang ada di sini, semuanya kita copy ke dalam directory tadi, kita copy ke dalam directory tadi ya, directory tadinya itu home app seperti itu ya. Lalu kita running komposernya,
ya. Ini untuk running autoload seperti itu ya. Untuk di-optimize, lalu kita expose ke 8080.